Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Nurahibukum fi hadzal liqa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saudara pendengar RRI Malang, dalam acara ngaji di RRI, kita berjumpa di bulan yang penuh keberkahan. Berjumpa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah penantian dari kita semuanya untuk bisa mengumpulkan beberapa amal kebaikan yang insya Allah nanti bisa kita rasakan di kelak kemudian hari. Saudara pendengar RRI Malang, seperti halnya kita ketahui semuanya ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang itu diturunkan Al-Quran. Dan waqala al-hadis, dan dikatakan dalam hadis juga, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah siapa yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Saudara pendengar RRI Malang, dalam ngaji di RRI kali ini, kami akan membacakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, yang dimana nanti pada segmen awal kami akan membacakan 10 ayat. Kemudian insya Allah setelah itu pada segmen yang kedua nanti kami akan beberkan beberapa ilmu tajwid di dalamnya, insya Allah. Pada segmen yang pertama ini saya sendiri Zaki Anwar, ingin membacakan surah Al-Mulk yang akan kami mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Saudara pendengar RRI Malang, dalam mengaji di RRI, kami sudah membacakan surah Al-Mulk dengan menggunakan nagham bayati, dan di sini kami akan menguraikan beberapa ilmu tajwid yang wajib dipelajari oleh para qari. Seseorang yang ingin belajar dan membaca Al-Quran dengan benar harus menggunakan ilmu tajwid. Karena tajwid itu sendiri secara bahasa lughatan wa tahsin. Tajwid itu ialah membaguskan, dan wajib ain bagi para pembaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran. Dalam ayat yang pertama, yaitu tabaraka, kami contohkan menggunakan nagham bayati. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ambil di lafaz tabaraka. Ada hukum bacaan namanya mad tabi'i. Tabaraka, bukan tabaraka, tapi tabaraka. Yang panjangnya satu alif atau dua harakat.
Terus kemudian ada lafaz alladzi. Alladzi. Nah, ini hukum bacaan ini harus dibaca satu alif atau dua harokat. Jadi bacaannya tabarakalladzi, gitu. Bukan tabarakalladzi, tabarakalladzi. Nah, seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ini ada al-mulk dalam ilmu tajwid itu masuk dalam kategori al-qamariyah. Al-qamariyah. Dan huruf al-qamariyah itu sangatlah banyak sekali. Di antaranya ada al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita fokus di wa huwa ala. Nah, wa huwa ala ini juga mad tabi'i juga. Jadi saudara pendengar RRI Malang, jadi kita harus tahu mad tabi'i itu seperti apa, terus kemudian panjangnya dan cara mempraktekkannya dalam membaca Al-Qur'an itu seperti apa ya. Jadi begitu. Mad tabi'i yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ada hukum bacaan yang namanya ikhfa. Ikhfa itu ialah samar. Ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa itu sendiri adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dari 15 yang diantaranya adalah huruf qaf. Syai'in. Nah, begitu. Jadi masuk setelah hurufnya. Masuk langsung setelah huruf qaf. Masuk setelah hukum bacaan ikhfa tadi, masuk ke huruf setelahnya. Syai'in qadir. Nah, begitu. Terus di sini ada hukum bacaan yang terakhir dari ayat yang pertama, itu ialah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Nah, mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Nah, kita harus tahu mad tabi'i itu apa sih? Nah, sebagai itu. Mad tabi'i itu adalah a, i, u atau fathah diikuti alif, i kasrah diikuti ya, dan u wawu atau dhammah diikuti dengan wawu. Begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu di ayat yang pertama. Nah, coba kita ulangi lagi. Yang pertama ada tabaraka mad tabi'i dan juga ra ini ra tafkhim, alladzi mad tabi'i, terus kemudian biyadihil mulk. Biyadihil mulk ada al-qamariyah. Wa huwa ala ada mad tabi'i, terus kemudian kulli syai'in ada ikhfa, kulli syai'in qadir ada mad arid lis sukun, itu yang terakhir. Coba kita praktekkan di surah Al-Mulk ayat yang pertama menggunakan nagham bayati. Coba kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bisa mengetahui dan memahami bagaimana nagham itu sendiri bisa dipelajari, jadi saudara pendengar RRI Malang, khususnya dalam acara ngaji di RRI, harus selalu mengulang dan senantiasa belajar bagaimana cara prakteknya, terus kemudian naghamnya, lagunya. Jadi di setiap ngaji diharuskan untuk memakai nagham bayati. Begitu.
Sedikit tips dari kami, itu dari Nagom Bayati ada 3 nada. Pertama itu naik, terus kemudian datar, dan terus kemudian turun. Untuk nada yang naik seperti ini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Kurang lebih seperti itu, saudara pendengar RRI Malang. Terus kemudian kita masuk ayat yang kedua, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat yang kedua ini juga banyak hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Di antaranya alladzi. Nah, kita sudah belajar dari yang tadi, alladzi itu masuk ke dalam kategori apa? Mad tabi'i. Terus kemudian ada khalaqa. Khalaqa al-mauta. Khalaqal mauta. Al-mauta ini masuk ke dalam kategori al-qamariyah. Terus kemudian wal hayata. Wal hayata masuk dalam al-qamariyah. Terus kemudian hayata. Nah, ini kebiasaannya, kesalahan yang sering kita jumpai di masyarakat umum itu hayata itu dibaca pendek. Yang seharusnya di dalamnya itu mengandung bacaan mutabi'i yang panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat, baca pendek. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum gitu. Jadi harus sesuai dengan kaidah tajwid. Wal hayata masuk ke dalam kategori mad tabi'i. Terus kemudian ada liyabluwakum. Nah, ini liyabluwakum. Ada qalqalah. Sughra liyabluwa. Pantulan. Qalqalah itu secara bahasa artinya pantulan. Liyabluwakum. Nah, ini ada hukum bacaan lagi kum. Setelah mim sukun ini bertemu dengan huruf alif. Apa itu nama bacaannya? Adalah idhar syafawi. Jadi jelas, cara pengucapannya jelas, gak boleh ada dengung. Liyabluwakum ayyukum. Ada ayyukum juga. Kum di sini mengandung bacaan sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah idhar syafawi. Terus kemudian ahsanu. Ahsanu amala. Ini ada nun. Ada mad iwad yang dimana tanwin diwaqafkan. Bukan amalan tapi amala. Begitu cara bacanya. Terus kemudian ayat yang selanjutnya wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Al-aziz di sini bermakna dan mengandung hukum bacaan al-qamariyah, dan selanjutnya al-ghafur juga begitu, al-qamariyah. Terus kemudian di ghafur yang terakhir al-ghafur. Nah, setelah tadi yang awalnya al-qamariyah, hukum bacaan selanjutnya ialah mad arid lis-sukun. Itu mad tabi'i bertemu huruf hidup, dibaca waqaf yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mari coba kita praktekkan menggunakan Nagom Bayati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Nah, begitu. Terus kemudian untuk ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Coba kita baca menggunakan Nagom Bayati di ayat yang ketiga ini. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kami ulangi lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, itu adalah nagham bayati. Alladzi, hukum bacaannya yaitu tabi'i, khalaqa sab'a, qalqalah sughra, samawat, samawat, ada mim dan wawu yang keduanya sama, tabi'i, samawat, tabi'i yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Terus kemudian ada tin tibaqa, samawatin tibaqa. Nah, di samawatin tibaqa itu ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Huruf ta yang mengandung bacaan ikhfa, yang panjangnya itu satu alif atau dua harokat. Samawatin tibaqa, tin tibaqa. Kemudian lagi tin tibaqa. Terus kemudian di ayat selanjutnya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada hukum bacaan yang di dalamnya yaitu ma itu tabi'i. Terus kemudian tara itu ra tafkhim yang mengandung juga mad tabi'i di dalamnya, karena ra itu sendiri berharokat fathah. Terus kemudian setelahnya ada fi. Fi itu mad tabi'i. Terus kemudian khalqir rahman itu mad tabi'i. Ma dalam ar-rahman itu mengandung khalqir rahman itu asyamsiyah. Maaf, asyamsiyah. Terus kemudian ma itu mad tabi'i. Terus kemudian min tafawut. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan huruf ta yang mengandung makna ikhfa. Min tafawut. Terus kemudian farji'il basara hal tara min futur. Nah, terus kemudian di ayat selanjutnya itu ada farji'il, yang dimana ra tersebut ra tafkhim karena didahului oleh harokat fathah. Terus kemudian ada al-basara itu mengandung al-qamariyah. Terus kemudian hal tara ra di sini mengandung ra tafkhim karena ra itu sendiri berharokat fathah, dan mad tabi'i juga panjangnya satu alif atau dua harokat. Jadi hal tara di sini dibaca ra-nya agak panjang, jangan pendek, jangan hal tara min futur, jangan begitu. Dan dibaca sebagaimana ilmu tajwid itu sendiri, hal tara. Nah, sebegitu. Hal tara min futur. Nah, min futur itu ada nun sukun bertemu dengan huruf fa yang mengandung bacaan tajwidnya itu adalah ikhfa, yang panjangnya satu alif atau dua harokat, futur. Nah, ini ada mad arid lisukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Hadirin rahimakumullah, saudara pendengar RRI Malang, dalam acara ngaji di RRI, insyaallah dari pengamalan 3 ayat yang sudah kami ulas tadi, terutama membahas tentang ilmu tajwid, insyaallah semoga memberikan barokah untuk semuanya, untuk saudara pendengar RRI Malang, dalam rangka untuk menyambut dan kita mencari berbagai amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, khususnya dengan bertabaruk dengan ilmu Al-Quran. Dan insyaallah kami cukupkan untuk segmen pada kali ini. Insyaallah bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.